Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang perjuangan PGRI untuk anggaran pendidikan dan lahirnya UU Guru atau dosen. Saya Sabrina Syaputri dan rekan saya Alisat Eka Pratiwi. Perjuangan PGRI, yang dimaksud perjuangan PGRI adalah usulan dan masukan dari PGRI yang disampaikan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan juga badan penyelenggara pendidikan tentang hal-hal yang mengarah perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan maupun dalam upaya mewujudkan guru dan tenaga pendidikan menjadi profesional, sejahtera, terlindungi, dan bermartabat, serta upaya mengawalnya. Usulan itu ada yang disampaikan secara lisan dan juga tertulis. Ada yang disampaikan dengan putusan pertemuan koordinasi dan juga dengan unjuk rasa maupun mogok kerja. Hasil perjuangan PGRI yang perlu ditunjukkan untuk menghindari fitnah dan dapat mengurangi peran serta sebagai anggota PGRI secara umum, pengurus PGRI pusat yang lebih aktif melakukan perjuangan dan desakan baik di kalangan eksekutif maupun legislatif untuk menggolkan apa yang menjadi usulannya. Beberapa perjuangan PGRI yang telah dilakukan selama ini antara lain sebagai berikut: mengusulkan kenaikan gaji pada tahun 1999 kepada Presiden dan hasilnya gaji PNS naik 155.250 ribu. Tahun 2000 PGRI mengusulkan tunjangan pendidikan bagi guru, hasilnya tunjangan fungsional guru naik 150%. Mengusulkan honor guru Yata Bakti, hasil guru Yata Bakti baik di sekolah negeri maupun swasta mendapatkan tunjangan dari pemerintah sebesar 75 per bulan. Memperjuangkan bantuan untuk sekolah swasta, hasilnya bantuan pendidikan untuk sekolah swasta mengalami peningkatan yang signifikan. Mengusulkan agar guru TK mendapatkan perhatian, hasilnya ada direktur PAUD, pengangkatan guru TK, peningkatan kesejahteraan guru TK. Perjuangan PGRI untuk anggaran pendidikan. PGRI pada dasarnya memperjuangkan agar pendidikan mendapat perhatian yang baik. Berbagai peraturan berpihak pada upaya peningkatan mutu pendidikan dan guru atau tenaga pendidikan, birokrasi pendidikan yang kompeten, dan upaya untuk mewujudkan guru atau dosen dan tenaga kependidikan yang profesional, sejahtera, terlindungi, dan bermartabat. Pada tahun 1990-an, PGRI juga mengusulkan agar kenaikan pangkat guru menggunakan angka kredit seperti yang diperlakukan untuk dosen dan mendapatkan persetujuan. PGRI yakin bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dilakukan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, perjuangan agar anggaran pendidikan cukup menjadi agensi setiap kali PGRI melaksanakan kongres pada tahun 1970-an. PGRI juga bersyukur setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya anggaran PGRI masuk dalam agenda pembicaraan amandemen UUD 1945. Bahkan pada amandemen ketiga tahun 2001, amandemen UUD 1945 ditetapkan di pasal 33 UUD 1945 bahwa anggaran pendidikan diprioritaskan minimal 20%. Selanjutnya dalam pasal 49 UU RI nomor 30 atau 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% di luar gaji guru dan pendidikan kedinasan. Ternyata walaupun telah ditetapkan dalam UUD 1945 dan juga UU Sikdiknas, anggaran pendidikan dalam APBN maupun dalam APBD belum sesuai dengan ketentuan dan harapan PGRI. Akhirnya PGRI bersama ISPI memutuskan untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang APBN tahun 2005 yang bertentangan dengan UUD 1945. Alhamdulillah pada tahun 2006 diputuskan PGRI memenangkan gugatan tersebut. Tanggal 14 Agustus 2008, hampir seluruh media massa baik elektronik maupun sumber surat kabar memberitakan kemenangan PGRI dalam sidang MK yang dilaksanakan oleh pemerintah mulai tahun 2009. Ucapan selamat mengalir dari mana-mana, termasuk organisasi guru internasional Education International. Tanggal 15 Agustus 2009, Presiden RI di hadapan sidang paripurna DPR RI menyampaikan kebijakan pemerintah tentang APBN tahun 2009 yang memenuhi konstitusi anggaran pendidikan 20%. Tanggal 16 Agustus 2009, setelah ada kepastian anggaran pendidikan dipenuhi di bawah koordinasi Ketua Departemen Litbang PGRI diskusi terbatas dan menyiapkan sejumlah usulan, yaitu anggaran BOS ditingkatkan dan dapat digunakan tepat waktu. PGRI mendesak agar pasal 34 UU Sikdiknas dapat dilaksanakan dengan
disahkan Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Desember 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 157 dan penjelasan atas UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586 oleh Mahkumham Yusril Ihza Mahendra pada tanggal 30 Desember 2005 di Jakarta. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan beradaban serta kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan uraian di atas, pangkuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga melaksanakan tujuan undang-undang ini sebagai berikut: mengangkat martabat guru dan dosen, menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen, meningkatkan kompetisi guru dan dosen, memajukan profesi serta karir guru dan dosen, meningkatkan mutu pembelajaran, meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kesimpulan, perjuangan PGRI adalah usulan dan masukan dari PGRI yang disampaikan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan juga badan penyelenggara pendidikan tentang hal-hal yang mengarahkan ke perbaikan dan meningkatkan mutu pendidikan maupun dalam upaya mewujudkan guru dan tenaga kependidikan menjadi profesional, sejahtera, terlindungi dan bermanfaat serta upaya pengawalnya. Usulan itu ada yang disampaikan secara lisan dan juga tertulis, ada yang disampaikan dengan utus pertemuan, koordinasi dan juga dengan unjuk rasa maupun mogok kerja. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya anggaran pendidikan masuk dalam agenda pembicaraan amandemen UUD 1945. Bahkan pada amandemen ketiga tahun 2001, amandemen UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 33 UUD 1945 bahwa anggaran pendidikan diprioritaskan minimal 20% saja dalam pasal 49 UU RI nomor 30 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% di luar gaji guru dan pendidikan kedinasan. UU 14 tahun 2005 guru dan dosen disahkan pada Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Desember 2005. UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen diundangkan dalam Lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 157 dan penjelasan atas UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam tambahan Lembaran Negara RI nomor 4586 oleh Menkumham Yusril Ihza Mahendra pada tanggal 30 Desember 2005 di Jakarta. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kami dari kelompok 13, jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.